Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi mujahidin at-tahirin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Adik-adik sekalian, semoga kabar baik terus memberikan kepada adik-adik semuanya, diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat sore adik, apa kabar? Selamat sore adik, apa kabar? Semangat dong jawabnya. Selamat sore putra, selamat sore putri, selamat sore semua, apa kabar? Baik. Sudah lapar apa belum? Oh, ada yang jawab belum? Tidak mungkin, mesti lapar. Karena puasa itu lapar. Itulah kita diuji oleh Allah. Menahan lapar dan dahaga dan juga menahan marah. Ya kan? Satu sisi bersyukur pada Allah karena kita masih diberi umur panjang untuk bisa ketemu dengan bulan Ramadan yang berkah. Ya kan? Oke, duduk rapi dulu semuanya. Siap dengarkan kisah. Ya, kalau kau ingin kisah duduk rapi, ayo duduk rapi dulu. Gimana? Boleh sambil duduknya nyaman saja, tidak apa-apa, ya kan? Yang penting siap-siap dengarkan kisah. Adik-adik semuanya, kali ini Ustaz Puntat mau berkisah tentang nabi yang barangkali bisa jadi belum pernah dengar adik-adik. Nabi siapa ya? Nabi yang nggak masuk dalam 25 nabi itu, ternyata nabi itu banyak adik-adik. Salah satunya Nabi Sya'ya bin Amsya. Ulangi, Sya'ya bin Amsya. 1, 2, 3. Iya, betul, Sya'ya bin Amsya. Beliau hidup setelah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman yang terkenal raja di raja dan kaya raya, ya kan? Dan beliau juga memerintahkan Bani Israel dengan sangat bijaksana. Semenjak beliau Nabi Sulaiman wafat, umatnya lama-lama semakin menjauh dari Allah. Maka kemudian Allah turunkan Nabi bernama Sya'ya bin Amsya. Beliau sebagai penasihat raja sekaligus. Karena di situ ada raja yang sangat hebat, bijaksana dan memerintahkannya dengan bagus. Siapa dia? Namanya Hizkia atau sering disebut juga Hizkia. Raja Hizkia ini raja yang memerintahkan dengan bagus. Wahai rakyatku semua, bersyukurlah kepada Allah, karena semuanya ini adalah karunia dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Semuanya ini karunia dari Allah, maka engkau silahkan bersyukur kepada Allah. Jangan lupa engkau selalu beribadah kepada Allah. Subhanallah. Rakyatnya makmur, tentram, damai. Sebab apa? Karena raja dibantu oleh penasehatnya bernama Nabi Sya'ya bin Amsya. Tuh adik-adik, besok kalau kamu nanti jadi pejabat, jangan tinggalkan ulama. Kalau pengen rakyat kita nanti makmur, jangan tinggalkan ulama. Ya, harus mendekat, minta nasihat-nasihatnya. Kenapa? Karena ulama itu dekat dengan Allah, lalu Allah berfirman, kemudian memberikan nasihat kepada raja. Tuh, hebat kan? Adik-adik, suatu saat Allah menguji raja yang baik tadi, yang bernama Hizkia atau Hizkia tadi. Raja Hizkia tiba-tiba kakinya sakit, dek. Kakinya sakit. Bahkan semakin lama semakin melebar. Sakit apa itu? Sakit kena luka. Tapi lukanya kemudian semakin melebar, semakin melebar. Akhirnya beliau nggak bisa berjalan kemana-mana. Dia duduk saja atau tiduran di
kamar, lalu dia memerintahkan dari kamarnya. Nah, saat itu belum lagi diuji lagi oleh Allah. Apa? Ada seorang raja yang sombong dari Babilonia. Dari mana? Babilonia. Wah, rajanya bernama Sanharib. Aku dengar Raja Hizkia sudah mulai sakit-sakitan. Kesempatan yang baik, aku akan menyerangnya. Nanti dia akan tunduk, hartanya, seluruh kekuasaannya akan aku rebut. Akulah raja yang hebat, Raja Babilonia, Sanharib. Aku siapkan pasukannya. Wah, adik-adik, raja yang sombong tadi ingin menguasai tempat atau di kerajaan Yerusalem atau di Yerusalem, tempat di mana Raja Hizkia itu memerintahkan. Mereka menyiapkan pasukan, kita siap-siap menyerang Raja Hizkia, kita rebut tahtanya. Pasukan yang naik kuda siap. Siap. Wow. Pasukan yang bawa pedang siap. Siap. Pasukan yang bawa panah siap. Siap. Mereka bersiap-siap. Ada sekitar 60.000 pasukan. Itu banyak deh dulu. 60.000 itu orangnya sudah banyak. Kalau sekarang mungkin nggak banyak. Tapi dulu dengan 60.000. Atau ada hadis yang ada yang menceritakan 600.000 pasukan. Pasukan, maju! Yang paling depan berkuda, yang belakangnya bawa tombak. Kelihatan. Tadi kan berjalan kan? Mereka bersiap-siap. Sementara itu, Raja Hizkia yang masih dalam istana mendengar bahwa dia akan diserang. Maka dia kemudian memanggil penasihatnya, Nabi Sya'ya bin Amsya. Wahai Nabi Sya'ya bin Amsya, aku mendengar Raja Babilonia akan menyerang kerajaan kita, akan menyerang istana kita, menyerang rakyat kita yang tidak tahu menau tentang persoalan ini. Dia akan menjadi sengsara. Apakah pendapatmu? Mungkin kau mendapatkan petunjuk dari Allah, wahai Nabi Sya'ya bin Amsya. Ternyata saat itu Nabi Sya'ya bin Amsya belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Apa yang dilakukan? Semuanya, raja maupun sang Nabi selalu bermunajat kepada Allah. Ya Allah, berilah aku petunjuk ya Allah. Tolong ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini ya Allah. Sementara aku ini sakit, kata Raja Hizkia, ya kan? Atau Hizkia. Ya Allah, kakiku ini sakit. Aku tidak bisa memimpin perang ya Allah. Sementara Engkau belum mendapatkan memberi petunjuk kepada Nabi Sya'ya bin Amsya ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, pertolonganmu ya Allah. Dengan doa sungguh-sungguh, ternyata Nabi Sya'ya bin Amsya mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka kemudian disampaikan kepada Raja Hizkia. Wahai Raja Hizkia, aku mendapatkan petunjuk dari Allah. Engkau harus merelakan diri untuk diganti dengan raja lain. Karena engkau baru sakit, maka engkau akan diganti. Engkau harus merelakan akan diganti raja lain supaya bisa memerangi Raja Babilonia yang sudah berjalan mulai menuju ke tempat kita ini. Kira-kira rela nggak Raja Hizkia mau diganti begitu? Beliau mengatakan, wahai Nabi Sya'ya bin Amsya, kalau itu memang kehendak Allah,
Aku siapkan, aku rela berkorban, bahkan aku siap menjadi rakyat jelata. Yang penting seluruh rakyatku terselamatkan. Aku siap diganti siapapun. Subhanallah, pengorbanan yang luar biasa. Demi rakyat, biar terselamatkan, dia rela diganti, Dek. Sambil dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, selamatkan rakyatku ini ya Allah. Akan diserang oleh raja yang sombong itu ya Allah, dari Babilonia itu, Raja Sanharib itu ya Allah. Berilah aku pertolongan ya Allah. Aku rela apapun aku berikan supaya rakyatku diselamatkan dari bencana yang dahsyat itu. Adik-adik, dia bermunajat sambil menangis pada Allah. Lalu Allah kemudian berfirman lewat Sya'ya bin Amsiyah, menyampaikan kabar gembira yang kedua. Nabi Sya'ya bin Amsiyah menyampaikan, wahai raja yang baik, wahai raja yang bijaksana, ada kabar gembira. Kabar gembira apa itu? Engkau akan diperpanjang usiamu sampai 15 tahun. Dan engkau akan disembuhkan oleh Allah penyakitmu itu. Hah? Ya Allah, aku akan disembuhkan penyakitku. Kalau aku nanti sembuh, aku siap melawan raja yang sombong itu. Aku siap mati demi kemakmuran negeri ini, demi menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Subhanallah. Adik-adik, luar biasa. Dari nasihat Nabi kita Sya'ya bin Amsiyah, Raja Hizkia kemudian menerima, bahkan kemudian Allah memberikan kabar gembira. Apa itu? Disembuhkan. Lalu dengan ramuan-ramuan daun ara, adik-adik, daun ara waktu itu di sekitar sana banyak sekali. Di Yerusalem disembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Disembuhkan oleh Allah lewat Nabi Sya'ya bin Amsiyah. Syafaqallah, syafaqallah, Allah menyembuhkan. Atas izin Allah, sembuh. Alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah, aku sembuh. Atas izin Allah. Ya Allah, ku bersyukur kepadamu ya Allah. Aku sekarang sudah sehat kembali. Dan aku siap berperang melawan raja yang sombong itu. Adik-adik, kalau kita bersyukur, kembali Allah memberikan tambahan nikmat. Apa itu tambahan nikmatnya? Ternyata sebelum mereka berperang, Allah sudah mematikan seluruh tentara Babilonia tadi. Tiba-tiba di pagi buta, mereka angin berhembus, pasukannya tergeletak mati semuanya. Pasukan Babilonia yang hampir sampai di istana, mereka mengepung mati. Mati semuanya, adik-adik. Matinya mati yang penuh mengenaskan. Masih ada sisa kurang lebih 5, termasuk raja yang sombong tadi. Bernama siapa? Raja Babilonia. Sanharib. Iya, Raja Sanharib masih hidup beserta 5 pasukannya. Lalu ditangkap, diikat, lalu dikelilingkan kepada masyarakat. Wahai masyarakat, inilah raja yang lalim, raja yang kejam, hendak membunuh kita semuanya, hendak merampas. Ingatlah, kalau engkau berbuat zalim, Allah tidak rela. Seperti dia nanti nasibnya. Mereka masyarakat didakwah ya adik-adik. Sehingga mereka, ternyata kalau orang yang kejam itu nanti Allah juga membalas juga. Aku nggak mau jadi orang yang kejam gitu. Masa mau membunuh? Nggak mau membunuh orang yang nggak berdosa. Anak kecil, orang dewasa. Itu loh rajanya. Raja yang dia sangat kejam itu ternyata dikalahkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong kita semua. Adik-adik dikelilingkan kampung.
sampai diberi makan di penjara, lalu dia dipulangkan lagi ke Babilonia. Oh, ya, dipulangkan lagi ke Babilonia. Sampai di sana adik-adik, Raja Hizkia setelah mendapatkan apa? Tambahan usia oleh Allah 15 tahun, akhirnya sampailah pada ajalnya. Dia kemudian mengembuskan nafas yang terakhir. La ilaha illallah. Semua penduduk merasa kehilangan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepadanya. Termasuk Nabi Sya'ya bin Amsiyah bersedih. Tetapi apa yang terjadi? Beliau tetap terus menyampaikan dakwahnya. Nabi Sya'ya bin Amsiyah terus menyampaikan dakwahnya. Ternyata setelah sepeninggalan Raja Hizkia, penduduk masyarakat Bani Israel mulai membantah. Nabi Sya'ya mulai dicerca, mulai dihasut. Itu apa itu penasihat nabi apa? Itu bukan nabi, itu nabi palsu itu. Wah, bahkan kemudian Nabi Sya'ya bin Amsiyah dimusuhi adik-adik. Dimusuhi. Bahkan ada yang begitu datang, kenapa kamu sampai begitu? Dihujat, dimusuhi, pengikutnya semakin lama semakin sedikit. Kenapa? Karena orang yang ikut Nabi Sya'ya bin Amsiyah lalu disiksa. Rajanya, raja pengganti dari Raja Hizkia ini sudah mulai lemah. Sehingga rakyatnya mulai berani pada ulama, pada nabi saat itu. Bahkan adik-adik, nabi kita mau dikejar kita. Sekarang kita bunuh saja itu si Sya'ya bin Amsiyah itu. Kita bunuh saja. Malah mau dibunuh adik-adik. Nabi kita terus bersembunyi sambil mohon pertolongan pada Allah. Ya Allah, kalau memang Engkau harus menghendaki aku harus mati di sini, mudah-mudahan matiku husnul khotimah. Ya Allah, aku sudah berusaha semuanya atas kehendak-Mu ya Allah. Adik-adik, Nabi kita dikejar oleh Bani Israel, terus kejar lagi. Suatu saat beliau di dekat pohon yang besar, dia kemudian bersembunyi di dalam pohon tadi. Atas izin Allah, pohonnya ini bisa digunakan untuk sembunyi adik-adik. Bani Israel mengejar. Mana tadi? Mana tadi? Sya'ya bin Amsiyah. Mana tadi? Kayaknya lewat di sini. Mana ya? Cari, kita cari. Wah, mereka sudah mengunus pedang. Apa ini? Ini tangan, bukan pedang ya kan? Pura-pura pedang. Ada yang membawa tombak. Semuanya siap ingin membunuh Raja Amsiyah yang baik itu tadi. Nabi Amsiyah. Adik-adik, akhirnya Nabi Sya'ya bin Amsiyah tadi kemudian sembunyi dalam pohon. Rupa-rupanya iblis laknatullah mengikuti, membisikkan. Dan baju Nabi kita lalu ditarik sehingga keluar sedikit. Di dalam pohon ini ada Nabi Sya'ya bin Amsiyah. Dia sembunyi dalam pohon. Aku tarik bajunya biar kelihatan. Nanti kalau Bani Israel mencari, dia ketahuan. Aku nanti yang akan membisikkan kepada Bani Israel untuk membunuh membunuh si Sya'ya bin Amsiyah itu. Nabi yang selalu membisikkan kebaikan. Tapi aku nggak suka itu. Iblis laknatullah. Dia menarik sebagian baju tadi sehingga keluar. Wah, begitu ketahuan oleh Bani Israel, maka adik-adik, pohonnya digergaji. Tumbang. Bersamaan tumbangnya
pohon yang besar tadi, Nabi Sa'ya bin Amsiyah gugur, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia syahid. Dia syahid. Titik darah penghabisan beliau gunakan semuanya untuk berjuang di jalan Allah, untuk mencerahkan masyarakat. Adik-adik, maukah adik-adik seperti Nabi Sa'ya bin Amsiyah? Walaupun dikejar-kejar, dia tidak takut. Dia terus menyebarkan agama Allah ini. Dia selalu menasihati raja. Suatu saat kalau ada nanti jadi ulama, jangan takut. Nasihati presiden kita, nasihati pejabat-pejabat kita untuk berbuat baik. Seperti seperti Nabi Sa'ya bin Amsiyah. Oke? Yuk kita mohon kepada Allah. Tangannya begini dulu ya. Tangannya gini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sifat-sifat Nabi Sa'ya bin Amsiyah ini bisa kita tiru, menjadi pemberani, pendakwah, mendakwai para pejabat dengan santun, mendakwai para rakyat dengan baik, dengan bijaksana, meskipun nyawa taruhannya. Yuk tangannya. Semuanya mengamini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, Kau jadikan kami ini sebagai anak yang pemberani, berani menegakkan kebenaran, berani menegakkan Islam di muka bumi, berani memberikan pencerahan kepada seluruh penduduk, baik pejabat maupun rakyat. Ya Allah, beri aku kekuatan dengan lisanku, beri aku kekuatan dengan tanganku, beri aku kekuatan dengan pikiranku untuk mencerahkan umat. Ya Allah, mudah-mudahan Kau bimbing kami menjadi anak yang tangguh, pantang menyerah, iman tetap teguh. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat adik-adik. Siap menjadi anak pemberani seperti Nabi Sa'ya bin Amsiyah. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV, mensiarkan kebaikan.